Halo, salam matematika, salam sehat untuk kita semuanya. Bertemu lagi dengan Pak Wandri. Pada video pembelajaran kita kali ini, kita akan belajar materi dan juga latihan soal segitiga yang saling kongruen ya. Ini adalah video bagian yang kedua, lanjutan dari video sebelumnya. Kita sudah belajar bangun datar yang kongruen dan sebangun. Nah, ini adalah contoh nanti tampilan latihan soal pada video ini. Oke, kita mulai ya belajarnya. Nah, untuk memahami dua segitiga yang kongruen, kita harus ingat dulu ya pada video sebelumnya bahwa dua bangun yang sama persis ya kita sebut sebagai kongruen. Berarti ini kita sebut kembar. Nah, perhatikan ada tiga bangun datar, kawan ditunjukkan. Nah, ini kita sebut semuanya saling kongruen ya. Bangun datar berikut adalah saling kongruen. Kenapa? Karena di sini contoh ya. Sudutnya diketahui ya pada gambar ini sama besar. Juga sisinya diketahui di sini sama panjang ya dengan tanda. Juga trapesium ini juga sisinya sama panjang. Dan ini juga sama untuk persegi panjang, semuanya sisinya sama panjang. Jadi kita ingat kembali bahwa dua bangun yang sama persis atau kembar kita sebut sebagai kongruen. Nah, ini berlaku untuk materi kita hari ini, dua segitiga yang kongruen. Jadi sifat dari kedua bangun segitiga yang kongruen itu antara lain ya. Yang pertama, pasangan sisi yang bersesuaian merupakan sama panjang. Nah, yang kedua, sudut yang bersesuaian merupakan sama besar. Oke, nah kita akan kupas dari sifat ini khusus untuk segitiga, karena segitiga ini istimewa ya, memiliki jenis dan ukuran yang sangat berbeda. Oke, nah, dari sifat di sini akan dapat tiga syarat lagi ya. Jadi segitiga bisa disebut sebagai yang kongruen jika dapat memenuhi beberapa syarat. Nah, yang pertama, dengan tiga sisi yang saling bersesuaian sama besar aja, atau kita singkat nih sisi gitu ya, atau disingkat lagi SSS, ini udah bisa kongruen. Nah, perhatikan nih gambarnya nih, tiga sisi yang bersesuaian sama besar. Jadi di sini ada segitiga BC dan segitiga PQR ya, kita sebut kongruen. Ini lambangnya masih ingat ya, karena kita lihat lagi gambarnya yang diketahui semuanya, AB ini sama dengan PQ sama panjangnya ya. Di sini ada tandanya ya, diketahui ya. Kemudian panjang AC sama dengan panjang PR, ini juga ada ya, panjangnya diketahui. Dan yang ketiga, panjang BC sama dengan panjang QR. Jadi dengan tiga sisi yang sama panjang ya, ini bisa kita sebut saling kongruen. Ini syarat yang pertama. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjut syarat yang kedua, yaitu sudut dan dua sisi yang bersesuaian sama besar. Sisi, sudut, sisi gitu ya, atau disingkat SSDS. Oke, kita pahami, lihat gambarnya. Sudut dan dua sisi yang bersesuaian sama besar ya. Nah, 3 ABC dan segitiga PQR ya. Ada satu sudut yaitu sudut B dan sudut Q, dan ketiga sisi lain yang sama panjang. Nah, kita sebut ini kedua segitiga ini, segitiga ABC kongruen dengan segitiga PQR karena memenuhi syarat nomor 2 ini, yaitu sisi. Nah, ada panjang AB, kita ambil saja sisi AB dengan sisi PQ ini sama panjang, diketahui. Dan satu sudut, ini sudut B dan sudut Q ya sama besar, diketahui. Dan satu sisi lagi kita ambil yang lain, ambil PC misalnya sama dengan panjang QR, ini juga diketahui. Jadi dengan sisi, sudut, sisi ini sudah bisa mewakili kedua segitiga berikut kongruen. Oke, bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut syarat yang ketiga. Yang ketiga itu adalah satu sisi diapit
dengan dua sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, berarti ini kebalikan nomor 2 ya. Sudut, sisi, sudut, atau disingkat SD. Begitu. Bisa dipahami ya. Nah, kita lihat gambarnya. Jadi di sini masih dengan segitiga ABC dan PQR, ada dua sudut ya yang diberikan keterangan sama besar, dan nanti kita ambil satu sisi saja untuk mewakili di tengah-tengah. Jadi segitiga ABC kongruen segitiga PQR karena sudut A sama dengan sudut B sama besar ya, diketahui. Lalu ada sisi kita ambil katakan yang AC dengan PR diketahui, dan sudut C dengan sudut C dengan sudut R ya, di sini kita diketahui. Nah, bisa dipahami ya. Jadi dengan sudut ini sudah mewakili dua segitiga, bisa kita sebut kongruen. Oke, ini materi kita coba dengan latihan soalnya agar kita bisa lebih paham. Perhatikan soal yang pertama. Apakah segitiga CP ya, ACP kongruen dengan segitiga AMP ya? Oke, buktikan. Nah, kita jawab. Kita harus memperhatikan apa yang diketahui dalam gambar ini ya. Nah, kita harus lihat lagi syarat ketiga tadi ya. Kita bisa ambil saja di sini ada dua buah yang diketahui, sudut sama besar dan panjang sisi sama panjang. Maka kemungkinan berikutnya kita akan mengambil satu sisi yang sama panjang. Ya. Oke, di sini kita lihat AC sama dengan AM. Ini sisi ya, kategori sisi. Kemudian sudut P itu sama besar 90 derajat. Dan yang ketiga, ini kategori sudut maksudnya ya. Dan yang ketiga ini adalah tinggi ya, tinggi segitiga yaitu AP ya. Panjang ini kategori sisi. Jadi sisi sudut sisi gitu ya. Nah, ini segitiga ACP kongruen segitiga AMP karena memenuhi syarat ini sisi sudut sisi. Oke, mudah ya. Bisa kita buktikan kedua segitiga berikut saling kongruen. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua ya. Pada gambar berikut ya, segitiga PQR dan segitiga STU merupakan dua segitiga yang kongruen. Oke, ini gambarnya saling berlawanan arah ya. Diketahui bahwa sudut R dan sudut U ini kita berikan saja tanda sama besar. Sudut Q dan sudut S ini sama besar juga. Nah, manakah pasangan sisi yang sama panjang? Ini soalnya pilihan ganda ya. Oke, untuk memahami ini kita harus paham bahwa di depan sudut itu adalah sisi. Jadi di depan sudut R maka ada sisi PQ. Di depan sudut P ada sisi SU. Nah, seperti itu. Jadi di depan sudut adalah sisi. Nah, keterangan di sini yang pertama sudut R sama dengan sudut U ya. Artinya di depan sudut R itu adalah sisi PQ. Ini mana aja ya kan? Lalu di depan sudut U itu ST. Nah, artinya nanti PQ harus sama dengan ST, sisinya sama panjang maksudnya ya, bisa lagi ya. Nah, yang keterangan yang kedua di sini besar sudut Q itu sama dengan sudut S. Sama teorinya tadi, artinya di depan sudut Q ini Q ya, depannya itu adalah sisi PR gitu ya. Dan di depan sudut S ini adalah sisi UT gitu, OTU ya. Jadi artinya nanti PR sama dengan TU. Kita perhatikan opsi jawabannya. Yang paling memungkinkan adalah sini PQ sama dengan ST ya, yang ada opsi D. Oke, bisa dipahami ya. Nah, untuk memahami video bagian yang kedua ini, Pak Wandi akan berikan latihan soal. Silakan boleh dicoba di rumah untuk mengerjakan pasangan segitiga yang kongruen. Di sini ada berapa? Oke, semoga berhasil ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kita
Kita akan ketemu lagi di video bagian yang ketiga. Terima kasih, salam.